Saur Imam Hatim bin Aswad man dakhala fi madhhabina hadza falyaj'al fi nafsihi arba'a khisalin minal maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala da'wata ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair wa nasihata lil muslimin ajma'in. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi ajma'in wa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa ahsanul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wa qala ta'ala aidan wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man qa'ada maq'adan lam yadhkurillah kanat 'alaihi minallahi darrah. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulullahil habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Masyayikh al-kiram, para guru, para kesepuhan, Kusifuri Muhammad Al-Iman Al-Mahbub Al-Ahbab Al-Bihrusul Akhirna Fillah Al-Ahbab Al-Habsi Akhirna Fillah Al-Habib Syihabuddin. Mudah-mudahan beliau semuanya dipanjangkan umurnya, lahir batinnya disehatkan, langkahnya diberkahkan, hatinya diberikan kebahagiaan. Amin. Amin. Khusus akhirnya fillah akhiran mudah-mudahan saya dan Ustaz Ahmad Fikri beserta keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hikmah, mudah-mudahan ahli sadayana senantiasa disehati lahir batinna, diberkahkan di setiap langkahnya, dimanfaatkan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Diberi kesembuhan ulang saya bersama Abi Muslim di hormat bersama Mama Cece sadayana sesepuh hadir di rumah palah. Mudah-mudahan hadir sepuh-sepuh orang, tokoh-tokoh orang senantiasa dipamerkan kesehatan lahir batin Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala urusan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin yang sayangna dirahmati Allah, alhamdulillah karena khososan sebenarnya lupa sudah bakal tinggal, tapi alhamdulillah dugi kamu itu sekitar 1,5 terus di Sukabumi. Moga bisa seluruh dari atas badara dengan boler isi masih di mana? Nah, di dia di kasur. Terus dia alhamdulillah. Mudah-mudahan hari yang di alam dunia memang tempat capek selain ayah waktu masih bisa jaga sehat kayak alasan. Kurang pada kesempatan kalian berangkat, bismillah. Selagi sehat dalam orang tersibuk, mahesnya masakan berurang gering, mahesnya masakan mumpung kesehat, kayak kesempatan, usahakan di mana ayat kalian, komo di sawah-sawah, maksakan insya Allah berkah. Amin. Jangan capek dari dunia tempat Allah Subhanahu wa taala ngemutan ke orang sadaya wa kulli insan fi kabad. Allah menciptakan manusia itu memang asal-muasal kejadiannya ya capek, keluh kesah. Kabar itu Ibnu Zarir atau lain meninggalkan minat tafsirnya bahwa makna kabar itu kesulitan dalam hal urusan dunia. Urusan dunia memang sengaja, urusan dunia itu ayat untungnya mual ayat puasa selain kurang hidup di alam dunia. Maka kalau orang nungguan ini, nungguan puas, nungguan nyalsek, maka mual ayat ibadah dan saya. Mual bisa orang mengumpulkan amal diberi balik
kurang sadaya. Margi jelas kurang di alam dunia mual pasti tos umrah, tos galih, malah kamari itu salah serius wargi kurang jamaah orang tapi nu jam-jam sehat, tapi ternyata pun tersana. Mang Cepi mudah-mudahan diampuni segala kesalahan-kesalahannya, ditampi iman Islamna, dilegakeun kuburan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Urang yakin pasti bakal gitu. Maka memang ada hadis tadi yang mengatakan mutu qobla an tamuta. Urang teh kudu maot keneh maot supaya sadar. Urang teh moal ilahi dalam dunia. Kudu ngamotan belah diri urang sebelum urang maot. Ya malah orang wajib suci dijelaskan di kitab Hidayatul Auliya Saur Imam Hatim bin Aswam man dakhala fi madhhabina hadza falyaj'al fi nafsihi arba'a khisalin minal maut. Subhanallah. Saur Imam Hatim lamun aya jami bade masuk ke dunia tasawuf atau lamun jami bade mengklaim diri sebagai ahli sufi, maka 4 karakter ini harus menjadi perhiasan ini. Apa? Mungkin tasawuf mengenal 4 model mati sebelum mati. Ketika mengomentari hadis Nabi, mutu qobla an tamuta. Matilah kalian semua sebelum mati betulan. Apa kata ulama ahli sufi? 4 macam mati itu. Yang pertama mautul abyad, yang kedua mautul aswad, yang ketiga mautul ahmar, yang keempat mautul ahdar. Ditanya, apa itu maut abyad? Fal mautul abyad al-jud. Mati putih itu menurut teori tasawuf, menurut ulama ahli sufi, kudu ngebiasakeun diri lapar. Jadi musim corona datang kuat stres. Dan biasa dibaren tau kebuka duit mak diberes duit susah ketinggalan pisan galau ketinggalan pisan rungsing nanti kurang dan kulantaran itu terbiasa macam itu dibiasakan saya pribahasa orangnya bisa karena biasa itu saya pribahasa sama sering dikuping dari kurang sering diucapkan kurang kan dipraktekin aja. Maka pantas kata ulama sufi kudu biasakan maut lah. Maut abyad yang al-jud teu lapar. Sanajan teu loba duit. Imam Junun al-Misri sing boga aya ningali batur korma asli korma zaman dari itu makanan mewah. Korma zaman dari itu aya hadis ittaqunar walau bisik amar. Jagalah dirimu dari neraka walaupun dengan setengah korma. Ada cerita sebab hadis tersebut. Ada sahabat pembantu Nabi punya pembantu, lalu kemudian pembantu tersebut disuruh belanja oleh istri Nabi, babi tepat Siti Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian Nabi datangnya malaikat Jibril, Muhammad, pecahlah pembantu anjeun anu aya di pasar. Siap, dia di mana balik lagi pecah. Kemudian ada kesalahan. Terus setelah begitu anjeun pada balik, kok malaikat Jibril, Muhammad tong jadi dipecat. Nah, eta teh tos dijaga ku Allah, tos dirasa ku Allah, eta tos dihampura kesalahan. Penasaran sama Muhammad. Ya kunaon aku tengah awalnya malaikat Jibril ditanya. Terus akhirnya itu tos jadi kasih Allah, tos dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ditanya banyak kesalahannya. Tapi kesalahannya dihapus dilebur hanya dengan bersedekah setengah korma. Anjeunna gawe satu korma, begitu dimakan sesana dipesahkan dia disahkan deui. Karena memang makanan korma itu makanan pokok kurang pahit. Lain sebelah kayak simulasi sebenarnya. Pokoknya makanan yang bisa kuat guys, kita simpan di tengah jalan di ngali aki-aki kerbogoran lapar jamaah di sodako kena setengah itu jadi selama. Tidak kebentuk Allah Subhanahu wa taala ya. Subhanallah wa ta'ala orang kurang ngarenungkan dia. Tapi ini korma sejunun al-misri hayang korma kawan anjeun ngomong kali ini dan nyalira. Hei, Zundun, lamun anjeun hayang korma, sok gerak-gerak kawan puasa Allah 40. Jadi wanita beres puasa, ditumpun begitu beres puasa Allah 40 puasa deui seminggu
Oke lah mungkin sebulan seminggu baru muncul orang kahayaan dahar korma geus beres seminggu puasa dipaksakeun meuli korma hiji bade makan pisan di masjid naik ke lantai 2 hotel menuju ke lantai 2 begitu bade di bawah sampai budak kalau terpaksa ternyata dan eta kebiasaan sok puasa sunah kebetulan ada terus dibiasakan teuing dan terus biasanya ya dan kulantaran terbiasa ya begitu dong pulang Ramadan puasa-puasa aman bulan hese kemana-mana acan gogorera ya Allah kudu dibiasakan lah jadi urang mual kaget ketika menghadapi situasi sulit apapun dan itu persiapan kematian menuju kematian kurang biasa lah kapan saudara-saudara muslim salah satu mendapat makom kedudukan yang tinggi dari Allah itu takwa menyedikitkan makan karena memang di sisi Allah orang yang lapar itu tidak karena nafsu kalahnya hanya dengan rasa 1000 tahun nafsu disiksa Allah di neraka jahanam ditanya anak orang anta jawaban nafsu ente anak-anak kau nafsu tulang Allah nyiptakan nafsu begitu beres ditanya hai nafsu man anak wa man anta cip nafsu ente anak-anak Allah begitu di disimpan di neraka juga ada perubahan itu pun belum mengakui secara 100% otoriter belum begitu disimpan 1000 tahun di neraka diangkat ditanya ya nafsu man ana wa man anta ana abdun wa anta rabbun sama kita beda ya akal kita Allah menciptakan akal Allah berfirman ke akal ya akal man ana wa man anta apa jawaban akal satu kali anta rabbi wa ana abduka engkau Tuhanku aku hambamu nafsu anak-anak ente tamat-tamat masuk konsumsi hawa nafsu gitu bedego dengan hawa nafsu tadi culangun maka kau aneh lamun dia jadi culangun ka guru culangun ka polo kau aneh ada bawaan nafsu menjadi imam mudah-mudahan orang segera sadar Allah ya Rabbal memang orang kudu nahan biasanya menahan keinginannya kita berat-berat sihir Imam Durun Al-Misri juga pernah melihat kami terlepas bukan Imam Hasan Basri melihat seorang lelaki anu dikir di awal-awal dikir di awal-awal viral gitu namanya dikir ditanya ya bima wajadta minal karamah dengan apa kau mendapatkan kemuliaan ini dikir dari hati wah asli kan gue tahu kita terima tamu dikir bisa kamu pasang pelan terima bantuan kemana-mana musir sirik nanam tumbal segala sesuatu mereka mudahan bisa mendamaikan kewajiban yang ada kasih gitu ya bisa mendamaikan bisa mendamaikan kewajiban yang ada kaget banyak lebah debat dan itu dengan apa kau mendapatkan kemuliaan seperti ini apa kata lelaki tersebut qala rajul taraktu hawaya lil hawa aku meninggalkan keinginanku dan berdiri di atas keinginan Allah Subhanahu wa taala karena hawa nafsu la ammaratun bisu selalu mengarahkan kita pada kebaikan caranya gimana dia kurang kontrol ini keinginan nafsu atau keinginan Allah tinggali di mizan salis dengan timbangan agama kira-kira ucapan surah anu bade kurang mengucapkan perbuatan orang anu bade diperbuatkan anu maklumikeun wujud dari keinginan orang bertentangan dengan agama lamun bertentangan dengan agama berarti eta lain kahayang Allah tapi kahayang hawa nafsu lamun perbuatan orang kira-kira bertentangan dengan agama berarti perbuatan tidak dari Allah melainkan perbuatan dasarnya hawa nafsu maka orang yang menginginkan kemuliaan di sisi Allah tinggalkan hawa nafsu kembali pada keinginan Allah Subhanahu wa taala maka subhanallahnya atas Allah pernah ada satu ungkapan simpul katusnya dinahika bukan ayat keterangan yang anta tahtar wa ana akhtar ma ya'lamu illa akhtar engkau punya pemilih engkau punya pilihan aku punya pilihan ma ya'lamu illa akhtar tidak akan wujud kecuali pilihan kecuali pilihan anta urid wa ana urid ma ya'lamu illa engkau punya keinginan aku punya keinginan kata Allah ma ya'lamu illa Allah maka tidak
yang wujud kecuali keinginan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menunjukkan sifat qaharnya Allah, memaksanya Allah, dan Allah ingin memperlihatkan kepada kita lemahnya kita, hinanya kita. Wa khuliqal insanu dha'ifa, orang lemah, daya upaya, kemampuan. Maka solusinya iwati numpang bila keinginan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah orang bakal pahamnya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama mautul abyad, mautul al-jud. Yang kedua mautul aswad. Apa itu mautul aswad? Mautul aswad itu ihtimal adan nas. Kata Fatimul Aswad, ihtimal adan nas, sabar mendidikan yang laki-laki. Dia mah baperan tadi harga apa? Ya Allah, tercapai tangan bolak-balik lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi cantai itu bisa baik. Dan nyawa aing hakim sieta. Cium tangan bolak-balik kurang ajar. Di jalan urang kenyang, ayo motor bari di goblok. Ayo di goblok ya. Urang aing mah santai juga kata orang masih butuh penghargaan orang, masih butuh penghormatan orang, berarti kita masih menilai orang. Pernahkah kita berpikir kita berusaha berjuang sekuat tenaga berupaya ingin mendapatkan penilaian orang lain sementara kita tidak berjuang untuk mendapatkan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Sanajan we arep ngamuliakeun urang, jeung Allah hina. Tapi sanajan ribuan orang balik ngahinakeun urang, jeung Allah mulia. Jadi di bawah sanksi aja. Tidak perlu, yang penting orang sesuai dengan aturan agama, akhlak dipakai, tong mede, jalan di akhirat insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun lantur ngomong naon terserah, karena manusia punya memilih, manusia punya pandangan, dan kalau kita mengikuti keinginan semua manusia, maka mual kamu juga mual. Jadi mautul aswad itu kata Imam Hakim bin Aswad, ihtimal adan nas, terbiasa menerima, merasakan rasa sakit manusia. Ajengan jadi pemimpin beda-beda tipis, samilah. Ajengan pemimpin ustaz, RT, Pak RW, bupati, camat, segala ulama, sama beda. Hade goreng. Ajengan itu kosong aja. Hajar rek cukup pasti digomong. Maka pula maksa ke hajar, kata rumah hutang tertentu. Dah anggar kata digomong. Ini alhamdulillah pernah enggak dulu. Tapi alhamdulillah ini ngomong bukan cenah bukan hutang, elek wahimah masyaallah berkah mudah-mudahan amin. Ya Allah ya Rabbal terdengar dan dunia hidup tanpa hutang bagai malam tak berhutang. Jadi kudu boga hutang, makanya oleh komisi kudu boga hutang. Jadi supaya selaras. Malah cenah pengarsa bapak urang mekereh kiamat itu bener. Jadi mah teu karasa ngitung tanggal lebih jadi negara kerasa sing dalam dunia teh beda urang teh boga lungsingkeun ya tadi tidak mentang-mentang ya Allah ya beda pada zaman saya biasa itu di dalam ditanya engkau pernahkah engkau selama hidup di dalam dunia mendapatkan kenikmatan? Pernah 2 kali? Nah, hiji ketika dulu di bawah nakal air kue jelma duluan kita pingsan. Di tenggelam jelma kita pingsan kapan? Coba orang lamunkan hidup bergenah-genah dulun, tong ditenggelam, bergenah-genah dulun dipakok udah ngatur kuat kira-kira. Wah, jadi itu makin koyok, moet seleting kencang lewat dari di bawah, udah. Dan moet seleting kencang lewat rame dicabut kamu makanya udah soal kan sampai di batu berbeda. Lihat Ibrahim dilahirkan sampai situ. Lalu yang kedua apa? Sakit dengan tanggal itu cuma gini. Eta depan. Masya Allah. Jadi artinya menghilangkan impin wujudan fi aril khumur. Sorry Imam Al-Qur'an impin wujudan fi aril khumur. Sumpurkan diri andina tidak kemasukan ketegangan, santai saja. Sebab pohon yang ditanam di bawah tanah dia akan menghasilkan buah yang begitu bagus. Berbeda dengan ditanam di buah.
hasilnya beda. Kudunya cemtahan, organik hasilnya cemtahan. Itu dijual di luar tapi organik ya. Subhanallah, bukan karena maksudnya jadi kurang tidak perlu untuk dilihat oleh orang lain, tidak perlu untuk mendapatkan penilaian orang lain. Yang penting menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang terbiasa mendapatkan kajian manusia, hinaan manusia, persoalan hidup, banyak kontra orang. Jadi orang dewasa terbiasa baal HP lain itu baal. Nu hese mah baal. Kita cuma ikut kalimat simpel nyebut juhud pakai dapat yang mau ini pokoknya disebut juhud teh temata buka hirup lamun dipuji temata beuleuh lamun dihina kita juga sebab hakikat kata Imam Ghazali pujian dunia hinaan oge dunia berarti lamun orang cinta dunia cinta dipuji resep dipuji berarti orang cinta dunia lamun orang alim dipuji nanti semua macam saya cinta nanti. Jadi intinya arek pujian dan hinaan sama saja. Nah itu dalam dunia tasawuf disebut mautul aswar wal mautul ahmar mukhalafatul nafsi tadi. Yang ketiga mautul ahmar maut kuning. Jadi kudu berjuang berusaha mengalahkan hawa nafsu, menundukkan hawa nafsu. Jadikan akal sebagai imam, nafsu menjadi makmum. Jangan kau jadikan nafsu imam, akal menjadi makmum. Kacau sampai seperti itu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali sangat indah menggambarkan kerajaan Nirguna, kerajaan manusia dipimpin oleh raja namanya hati. Dia mempunyai 2 orang penasehat, akal dan nafsu, dan 2 penasehat ini saling mempengaruhi. Lamun tidak film kartun mah aya malaikat delik ya atau film ya delik malaikat. Dalam ilustrasi Imam Ghazali penasehat hati itu 2 akal nafsu. Kalau akal yang menguasai hati, hidupmu akan benar. Kalau nafsu yang menguasai hati, hidupmu akan sengsara. Jadi usahakan hati orang dikuasai oleh akal. Kenapa? Karena dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali menyatakan wa khuliqal insan wa khuliqal aqlu liqaulil haq. Allah menciptakan akal untuk menerima kebenaran. Sementara nafsu berlawan. Maka jadikan berjuang, berusaha, berupaya untuk menundukkan hawa nafsu, menjadikan nafsu sebagai makmum, akal sebagai imam. Itu disebut dengan mautul ahmar. Wa mautul wa mautul ahmar. Tarfur riqaq ba'daha ila ba'di. Maksudnya riqaq itu di kamus baju tambalan, baju terbuat dari kulit yang sudah disama, tos dijiban, terus banyak tambelan. Artinya perendah hidup biasa-biasa saja, kudu maksakeun. Mungkin geus waktu lama, dongkap sana nyalira, ibarat yang keras, es kudo we, anggar ayeuna gitu nya. Bedana gambar kita tipis-tipis, zaman apa beli mobil, adik amat ngejual segalanya. Aduh, ya mana beneran insya Allah. Kalau maksa tuh, kebutuhan orang, namun sih karena mobil, kadang-kadang maksa tuh sendiri mobil, kebutuhan kita mobil jangan dipakai, kamu dulu mana sendiri itu bisa asumsi malah, kita kenyawan kita orang. Jadi lalu itu bakal itu asumsi itu kalau beli mobil itu, kalau barang-barang, bila kurang mereka yang menyembah obat, ya, itulah itu maksa dalam artian udah batu punya HP mungkin untuk komunikasi. Udah kan kebutuhan resep karena gini akhirnya maksa terbitu otak kolot kalau jadi sasarannya. Kalau belum dipakai hal yang manfaat. Artinya sederhana maksud jadi mautul ahwal tarfur riqaq ba'daha ila hadin menggunakan pakaian sederhana biasa-biasa saja. Jalani hidup sesuai dengan kadar kemampuan. Ulah di luar kemampuan teman-teman. Kudu ngamaksakeun jadi kurang mual galau, ulang mual stres, kurang mual ngabatin gitu ya. Jadi pembakarannya itu enggak cari Fatma. Tawakal. Jadi tos tahu di rumah tenang. Ibu tuh kudu hariwa. Sieun sudah salah sinyadu eta sama kema raja aja. Lamun teu ditakdirkeun moalnya. Moalnya apa rek di hariwa.
Nges ayat-ayat pun. Ya Allah yang karim. Jadi gitu. Hidup kurang lama, hidup kurang hanya singkat, maka lalu tinggal perjuangan orang untuk persiapan amal orang. Tempat yang paling dikhawatirkan, tempat yang paling takut dalam kubur. Di neraka masalahnya, di neraka saraya lu paling paling di alam kubur. Ngomong malam pertama, dia dibalik. Lamun pengantin ditunggu-tunggu malam pertama, tapi mayit lu paling dikhawatirkan malam pertama. Maka kayak sholat sunatnya sholat sunat terus sesuatu suasana yang romantis, mencengkrama, nikmat. Ada sholat sunat kenapa? Karena malam yang paling ditakuti oleh mayit adalah malam pertama, maghrib pertama di malam. Subhanallah. Beda jeung barang tahu kan itu malam pertama. Nu teu bobogohan nih. Nu bobogohan malam pertama jeung baik itu ada. Mantap Islam. Mantap Islam dilarang buat. Jadi sensasinya wow. Bener dari kos bobogohan cuma biasa, jalan biasa, tempat biasa, sileung ngapan biasa, ada gitu pasti. Gitu. Jadi tidak ada warna. Maka semua yang dilarang oleh Allah mengandung hikmah yang sangat baik, ada hikmah yang sangat manis bagi keuntungan kurang, keuntungan kita dunia dan akhirat. Maka amal kumpul. Baitul Jud, Baitul Ghurba, Baitul Wasl, Baitul Wahsyah. Rumah ketakutan, rumah belaku, rumah keterasingan. Di mana kita mendengar orang yang hidup tapi orang yang hidup tidak mendengar kita. Orang goblok-goblokan, lu hidup dengan orang yang mukti pula, kenal kau orang, bahkan lu mau pernah untung tapi dalam merasa bisa muslim di dalam maut dia stres yakin stres nggak mau kurang diberi angin di besok sebelah diberi tsunami bareng pas itu ini masalah tsunami di Pangandaran kan tidak boleh ngaji dari tempat pengawasan Cina Jerman minggu mandi dan di luar jambaran di ombak laut rek umpan rumah balik menggir rek kagak mau mudahnya digileuna kucing begitu budak ya ada budak kucing rakat musoah beak ya ngomong ke mana dia ngomong pakai orang saya Rabbul huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwalihum mungkin kita mendapati menginginkan pertolongan dari baginda syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terakhir kita bisa guling riwayat hadis dengan kurang sadayana bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan beri mengenai hadis ini dan kita bisa dibaca khoslatan ila sayyat afdhalu minhuma al-iman billah wa nafsu bil muslimin. Ini menjadi bahan-bahan orang sadar kata Nabi tidak ada yang melebihi apapun yang mengungguli apapun yang bisa mengungguli dari dua perkara apa? Al-iman billah wa nafsu bil muslimin. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokok dari setiap kehidupan orang. Pangna orang bisa sholat, pangna orang bisa puasa, pangna orang mengeluarkan zakat, pangna orang mengeluarkan sedekah, karena ada benih keimanan. Lamun dia benih keimanan orang sholat zakat tinggal dia atau korupsi wes 100 rakaat di 2 rakaat beda ya. Dua harus sholat kan bisa tapi karena ada iman tetap sholat rakaat sengaja di jero kamar puasa bisa orang di kamar dari makan keluar ya minum kecilnya gitu ya puasa ayo ya datang keluar gitu udah malam kecuali keluar hidup keluar si Indonesia gas juga film kecil di jero bintar kecuali dikeluarkan di sekolah hari kita lendai astagfirullahaladzim itu modal maka famay yarzuliku arabi falyamal amalan sholihan orang yang beriman itu orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah
Dan ketika keimanan dia benar-benar ingin mengharapkan pertemuan dengan Allah, falyamal amalan sholih, maka dia berjuang berusaha supaya sekuat tenaga mengumpulkan amal soleh. Amal soleh sih amal teman-teman soleh murni mukhlis. Teman-teman sesuatu murni karena kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh kayak puji, kayak segala rupa, amal soleh itu murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang tidak bisa disetujui oleh siapapun apapun perkara dalam dunia ini, wa naf'ul muslimin, memberikan kemanfaatan bagi sesama muslim, seperti orang-orang di mana kemanfaatan orang bil maqal, bisa ucapan, bisa bantuan ucapan, bisa tenaga, pakai tenaga, punya jabatan, pakai jabatan. Insya Allah saling manfaat, termasuk orang bangsa kerja kalian memanfaatkan bangunan pelayanan. Jadi bangunan yakin jalan kemungkinan untuk semua. Tenyahuan mana-mana orang dipakai rakit, dipakai mau, dipakai gaji, bukan ganjaran. Di sana coba lah orang terdapat. Kan walaya kegiatan. Jadi wanaf lil muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada saya. Orang biasa niatnya iman orang sana Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia orang biasa terjamin manfaat karena sesama manusia. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Tanpa kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.